Baik, Pak. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk bisa hadir dalam wawancara kami pada hari ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Indah Abigail Nebaho sebagai moderator. Kemudian ada teman saya Elsa Brian Zebua. Kemudian ada teman saya Gita Eodia dan Grace Malesi. Ada Roland Prokorus. Ada Natasha Aulia. Ada Karen Angelic dan Johanna Siwalete. Ada Jepanya Soraya Saragi. Dan yang terakhir ada Ivana. Sebelum kita memulai, Oke, marilah kita baik. bersatu dalam doa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Jepanya Soraya Saragi. Baik, sebelum memulai kegiatan kita sekarang, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam surga, puji serta syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami pada sesi Zoom ini. Engkau berkati, Engkau sertai kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Dalam tangan-Mu kami berserah. Haleluya. Amin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Bapak Pendeta yang hadir pada saat ini adalah Bapak Pendeta Rudianto MPD yang melayani di Gereja Kristen Setia Indonesia yang bertempat di Kalimantan Barat dan berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Setia Jakarta. Kemudian langsung saja ya Pak ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 Pak, mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda? Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus yang berbeda. Oke, baik. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya, adapun alasan mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yang sebetulnya pada intinya semua menceritakan tentang Tuhan, pengajaran Yesus. Ya. Hal ini terjadi karena ada latar belakang yang berbeda, ya, berbeda dari para penulisnya. Juga tujuan dari penulisan itu berbeda karena pendengar dari setiap kitab ini juga berbeda. Sebagai orang Kristen awam, terkadang sulit bagi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menurut ajarannya? Barangkali orang-orang awam ini atau kita yang mungkin dalam tanda petik orang awam bisa melakukan studi Alkitab yang secara mendalam, ya. Walaupun kalau kita hanya memahami Alkitab atau firman Tuhan ini hanya menggunakan akal, apalagi berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan, maka kita akan mengalami kesulitan. Maka tidak kalah pentingnya kita harus berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus supaya Tuhan bisa menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini, dalam hal ini perumpamaan-perumpamaan ini kepada kita sebagai orang awam. Kita juga memberikan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan itu seperti apa, supaya firman Tuhan itu memang betul-betul Tuhan singkapkan bagi kita sebagai orang awam, dan pada akhirnya kita paham, dan ya lebih daripada itu kita dimampukan untuk melakukannya. Kemudian yang juga tidak kalah penting yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk bisa memahami arti dari perumpamaan Tuhan Yesus, kita harus mempelajari ajaran Yesus secara keseluruhan. Ketahui bersama bahwa narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Pendeta Donald Victor Roy, MTH, melayani di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Ada 4 kitab Injil yang berbeda,
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Kepada Bapak, kami persilakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan pertama, mengapa ada 4 Injil yang berbeda? Ya, pada intinya 4 Injil ini memperkuat untuk menceritakan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus, tetapi dalam cara pandang mereka yang berbeda-beda. Misalnya kitab Injil Lukas, kalau kita lihat dia lebih menceritakan tentang bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana Yesus dalam pengajarannya, dan dia menggambarkan pengajaran-pengajaran Yesus dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi yang ia sampaikan lewat kitab Injil, ya. Yang menjadi pertanyaan pertama, mengapa berbeda? Yang tadi saya katakan di awal, untuk memberikan cara pandang yang berbeda, tetapi pada prinsipnya sama. Berbedanya hanya versi bercerita, gitu. Saya kasih contoh misalnya, 2 orang ibu yang melihat peristiwa kecelakaan pasti berbeda. Mereka punya cara cerita, pasti paling sedikit ada yang sudah ditambahkan, ada yang dikurangi. Sama halnya dengan kitab Injil, ya. Berbeda bukan berarti secara substansi tidak, tetapi cara pandang menceritakan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus itu. Jadi kami untuk memahami arti atau makna perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana cara supaya kami dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan hidup menurut ajarannya? Kepada Bapak dipersilakan. Iya, pertanyaan pertama berhubungan erat dengan pertanyaan kedua, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kehidupan Yesus dan pengajarannya, Yesus menggambarkan dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah gaya hidup untuk dalam kehidupan hari-hari supaya orang gampang memahami maksud dan ajaran yang Yesus ingin sampaikan. Sehingga bagaimana cara memahami? Yaitu kita mendalami firman Tuhan. Tanggapan kami kelompok 4 berdasarkan jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta. Yang pertama, pada intinya semua keempat kitab itu isinya sama. Ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, cara penulisan yang berbeda, serta cara pandang juga berbeda. Sehingga keempat kitab ini terlihat berbeda. Lalu tanggapan kami terhadap pertanyaan yang kedua, berdasarkan jawaban Bapak Pendeta, kita dapat melakukan dialog, meminta bimbingan Roh Kudus, mencari sumber yang terpercaya, baik dari hamba Tuhan, dan juga kita dapat mencari referensi buku yang bisa membantu kita untuk dapat melakukannya. Sekian, terima kasih. Lalu kita akan lanjutkan untuk doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang satu hari ini, hingga kami pada siang hari ini telah menyelesaikan Zoom kami pelajaran mengenai Alkitab, mengenai firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh pendeta. Ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang telah disampaikan pendeta tersebut dapat menjadi pelajaran dan menjadi bekal dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.